Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandaiwangi semuanya. Gimana nih kabarnya? Gimana puasanya di minggu-minggu terakhir ini? Bener banget teman-teman. Masih semangat apa enggak? Iya, harus masih semangat sih Kak. Karena kita minggu-minggu terakhir menuju puncak kemenangan kita. Betul. Semoga teman-teman yang di rumah tetap semangat dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kesempatan di minggu-minggu terakhir, berarti teman-teman udah di minggu terakhir ini harus tetap semangat, terus semangat, jangan kendor semangatnya, harus terus dipus semangatnya. Jadi di minggu-minggu terakhir ini, di sore ini, saya Anita Mayasari dan saya Pinkan Putri Maiti yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan dalam segmen Bicara, Bincang Cerita Ramadan. Harus tetap semangat nih Kak. Betul. Nah, kira-kira di segmen bicara kali ini, segmen bicara yang udah mungkin tinggal beberapa kali lagi ya Kak Pinkan? Betul banget. Kira-kira kita mau bahas apa sih Kak Pinkan? Nah, karena kita sendiri sebagai host kali ini adalah kelas 12 dan adalah sedikit masih rasa bingung-bingung, ragu, bimbang mengenai PTN yang akan kita pilih. Betul. Nah, kali ini bintang tamu kita serta narasumber kita kali ini adalah salah satu guru BK Mandua Banyuwangi. Nah, kita di sini nanti akan sharing-sharing mengenai PTN, terus tips-tipsnya, ya cara buat memilih PTN. Betul banget. Gitu. Apa saja sih yang harus disiapkan dan lain sebagainya di pokoknya. Oke deh Kak Maya, nggak usah basa-basi terlalu lama. Kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita kali ini, yaitu ada Bu Seles. Assalamualaikum Bu Seles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Masih puasa Bu? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah Gimana lancar. dengan kalian juga? Alhamdulillah lancar juga Bu. Nah, betul. Ya. Gimana nih? Oke, dari Kak Pinkan dulu aja. Oke Bu, mungkin kita di sini sambil sharing-sharing cerita-cerita saja ya Bu. Apalagi kita juga kelas 12 yang notabene benar-benar masih sekarang benar-benar lagi mempersiapkan untuk memilih PTN yang akan diimpikan. Ya, untuk berpikir ke masa depan ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira beberapa tips dari Bu Sulis untuk teman-teman yang mungkin di rumah juga ada beberapa yang belum mendapatkan PTN dan masih bingung bahkan untuk memilih PTN yang akan didaftarkan itu nanti di mana gitu, bingung memilih di sini atau di sana gitu. Mungkin ada tips dari Bu Sulis untuk memilih PTN yang akan dituju. Betul sekali, pertanyaannya bagus. Untuk kalian, untuk adik, untuk teman-temannya dan juga untuk mungkin untuk adik kelasnya. Betul. Alhamdulillah juga yang saya ucapkan yang sudah diterima di perguruan tinggi, mungkin yang di awal itu sudah jalur SNBP yang sudah diterima, alhamdulillah itu adalah anak yang terbaik. Alhamdulillah. Selamat, semoga semuanya nanti lancar. Amin. Yang kedua, anak-anak yang sudah masuk di jalur SPAN PTKIN khususnya untuk Universitas Islam Negeri juga saya selalu ucapkan selamat anak-anak yang sudah masuk, semoga juga semuanya nanti lancar dan sukses juga. Amin. Tidak lupa juga untuk anak-anak yang mungkin ini masih belum mendapatkan kampus, yang juga masih mempersiapkan untuk mengikuti tes tulis, ya semoga nanti perjalanan anak-anak untuk mengikuti tes itu lancar, diberi kemudahan dan bisa diterima. Amin. Ini anak-anak saya berharap dan untuk anak-anak yang belum mendapatkan kampus ini mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan tes tulis nanti diberi kemudahan. Tapi saya berharap jangan sampai misalnya putus asa kalau misalkan nanti belum ada rezeki di jalur yang SNBT atau tes tulis ataupun nanti yang jalur
PTKIN untuk Universitas Islam Negeri khususnya ya. Itu saya berharap anak-anak kalau memang belum ada rezeki jangan putus asa, karena masih ada jalur yang lain yang sekiranya nanti masih bisa dikejar atau bisa diikuti. Betul. Dengan seperti ini kebetulan sekali dengan kegiatan puasa atau Ramadan ini untuk menghadapi UTBK perguruan tinggi pas sekali ini sebetulnya ya. Karena kita bisa menjalankan puasa atau ibadah puasa dengan baik, sekalian kita juga minta kepada Allah semoga diberi kemudahan, kelancaran dan rezeki. Apabila kalau kita itu untuk anak-anak misalkan kita ibadah itu kan kita tidak hanya sholat 5 waktu. Betul. Kita seperti ini melaksanakan sholat sholat duha, sholat tahajud, sholat malam terutama itu. Nah itu kalau misalkan anak-anak bisa atau mau melaksanakan kegiatan seperti itu, insya Allah akan mendapatkan kemudahan, kelancaran. Amin. Gitu. Kalian sebagai kakak kelas juga atau mungkin kalian sebagai anak yang sudah sukses ya. Sudah sukses ya. Masih panjang perjalanannya. Tapi sudah sukses dari Mandawani ya. Amin ya. Ini kan juga kesuksesan, kalian sudah melaksanakan ujian, sudah mau lulus, ini kan sudah kesuksesan, diambang kesuksesan dari Mandawani, apalagi sudah lulus terus nanti sudah bisa keterima di perguruan tinggi. Itu adalah kesuksesan kalian. Nah ini juga mohon nanti teman-temannya yang belum diterima, mohon nanti juga dikasih semangat lah gitu, biar seperti kalian yang sudah sukses. Misalkan kalian sudah diterima di perguruan tinggi, nanti teman-teman juga biar sama dengan kalian bisa masuk di perguruan tinggi. Itu kegiatan pertama untuk misalkan kegiatan ibadah yang untuk menunjang atau mendukung rencana kita gitu. Tapi tidak ketinggalan lagi kalau misalkan kita dengan semangat belajar. Nah, kita dengan berpuasa, dengan ibadah, terus kita imbangi dengan belajar yang sungguh-sungguh, kita imbangi dengan belajar yang lebih baik. Nah, insya Allah nanti itu juga akan mendapatkan kemudahan. Gitu ya. Dan belajar itu bagaimana cara belajarnya? Belajar itu tidak harus maksudnya membaca terus berapa jam. Tidak, ya. Belajar itu nyantai aja. Nggak usah terlalu lama juga waktunya. Belajar itu mungkin maksimal kalau misalkan kalian itu maksudnya rutin atau itu 30 menit itu sudah cukup untuk belajar. Sudah cukup. Bahkan 15 menit pun juga sudah cukup. Tetapi betul. Untuk belajarnya yang benar-benar memahami, terus konsentrasi. Jadi nggak perlu kalian kalau belajar misalkan nanti belajar 1 jam, 2 jam, kemungkinan belajar apa enggak seperti itu. Banyak distract-nya, Bu. Iya, betul. Jenuh, bosen gitu. Ya itu pasti yang dipelajari yang lain-lain. Ya. Tapi kalau misalkan belajar 15 menit sampai 30 menit insya Allah, tapi kalau yang belajarnya pasti rutin, semangat, sungguh-sungguh, insya Allah juga akan bisa menghasilkan. Ya. Dan belajar itu tidak harus membaca buku yang kalian punya, itu tidak. Belajar mungkin yang ringan saja. Apalagi kalian sudah menghadapi untuk tes ke perguruan tinggi, itu tidak harus membaca dengan maksudnya membaca buku banyak yang tebel-tebel pun udah kalian kan sudah itu banyak itu LKS ya, LKS, terus soal-soal. Mungkin kalian yang ikut kegiatan olimpiade itu kan ada soal-soal. Itu aja sudah dipelajari. Tetapi dalam mempelajari soal-soal itu istilahnya jangan nyontek, jangan nyasar. Maksudnya jangan nyasar jawaban dari teman, tapi kalian belajar sendiri gitu sampai kalian itu mendapatkan maksudnya jawaban-jawaban sendiri. Kalau kalian belajar bisa seperti itu, insya Allah
sampai kapan nanti kalian tuh akan ingat gitu loh. Mudah diingat Mudah Bu. diingat ya. Betul banget. Betul ya. Kalau misalkan kalian jawabannya itu nyeser, kan hanya sepintas saja gitu loh. Kira itu jawabannya yang nomor 10 apa? Gitu. Mungkin nanti kalau kalian sudah di luar ditanya temennya mungkin sudah lupa gitu ya. Tapi kalau kalian belajar sendiri, mendapatkan jawaban sendiri, insya Allah itu akan ingat sampai kapan itu. Oh iya, yang saya pelajari, oh ya ini dapatnya dari ini, oh ini dari ini, kayak gitu. Seperti itu. Betul. Itu cara belajar. Betul. Ya. Berarti kayaknya cara belajar yang kalau bisa itu cari jawaban punya sendiri itu harus diterapkan mulai dari dini, nggih Bu? Iya betul, ya gitu. Jadi enggak istilahnya belajar wayangan gitu loh ya. Gimana belajar wayangan Apa itu Bu, wayangan? Belajar wayang itu kan permainan semalam suntuk ya. Ya gitu. Jadi istilahnya kalau kalian besok ujian, sekarang belajar, nanti malam belajar semalam suntuk. Akhirnya besok apa yang akan terjadi? Nah ya akan terjadi belajar ngantuk. wayangan. Biasanya istilahnya itu gitu. Belajar wayangan. Jadi belajarnya itu disiapkan mulai dini. Mungkin kalau misalkan dari kelas 10 itu sudah mulai belajar yang rutin, yang tidak terlalu lama, tapi pasti insya Allah nanti akan terbiasa sampai di kelas 12. Insya Allah, amin. Ya akan mudah ya akan terbiasa seperti itu. Nah, tips belajar kayak gini kan sebenarnya tidak hanya untuk kelas 12 saja, melainkan untuk adik-adik kita yang di bawahnya kelas 10, kelas 11 juga harus menerapkan proses belajar seperti ini. Karena pada dasarnya apapun yang kita mulai dari diri sendiri sampai kapanpun bakal melekat ke diri kita sendiri. Betul. Malah kayak harus nih Kak Pinkan kalau belajar kalau bisa itu jangan nyontek, itu harus diterapkan mulai dari kelas 10 biar nanti kelas 12 sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan mengerjakan sendiri, dengan kerja sendiri. Dan yang penting untuk semangat itu terutama semangat itu terutama. Jadi kalau misalkan kalian sudah semangat pasti nanti apapun kalau misalkan ada rintangan belajar karena kalian sudah semangat pasti rintangan itu akan dihalau semuanya. Betul. Ya, bisa akan tercapai. Nah dari tadi kan dengar Bu Sules katanya sudah ada yang keterima di PTN nggih Bu? Ada jalur dari SNBP sama SPAN PTKIN nggih Bu? Ya, dan juga ada yang jalur PMDP untuk Poltekkes. Berarti dari siswa-siswi kelas 12 di Mandua Banyuwangi ini yang udah hampir dinyatakan lulus nggih Bu? Berarti ini sudah ada yang keterima di PTN-nya nggih Bu? Betul, ya. Kalau boleh tahu itu yang di SNBP itu yang keterima berapa Bu? Yang SNBP itu 34 gitu. Masya Allah banyak ya Kak Pinkan. Alhamdulillah. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya Bu. Alhamdulillah. Nah kalau untuk SPAN-nya sendiri Bu, berapa siswa? PTKIN itu ada 69 siswa. Masya Allah. Banyak nggih Bu. Alhamdulillah. Gitu loh. Mudah-mudahan untuk adik kelasnya. Ya, yang SNBP, yang apa itu? PMDP itu ada 4. Ada 4 ya, Poltekkes Malang itu ada 2, Poltekkes Surabaya 1, Poltekkes Jakarta 1. Masya Allah ada yang di Jakarta nggih Bu? Betul. Agak jauh melencong ya Bu, dari ujung Pulau Jawa Timur ke ujung Pulau Jawa yang barat. Itu harapan kita. Alhamdulillah. Maksudnya untuk universitas se-Jawa itu kalau bisa itu anak Mandawangi itu ada di sana. Masya Allah, amin, amin. Semoga adik-adik kedepannya ini bisa lebih meningkatkan lagi nih keterima PTN yang lebih menyebar lagi dari yang tahun sekarang. Harus ada progres terus. Iya betul. Buat Mandawangi biar jadi lebih baik terus. Betul. Amin. Untuk selanjutnya Bu, ini kan sekarang seperti ini. Siswa-siswa dari kelas 10 seharusnya itu kan sudah mempersiapkan mereka ingin kemana sih setelah lulus SMA itu, setelah lulus dari mana itu mereka mau kemana. Nah sebenarnya Bu, kita itu harus untuk memilih prodi sendiri Bu ya. Kita harus mementingkan passion kita sendiri atau kita memilih yang sekarang ramai dibutuhkan. Contohnya sekarang kan sedang ramai sekali, sedang banyak dibutuhkan sekali tenaga medis. Betul. Nah, anak-anak itu kan banyak sekali yang kayaknya saya milih ke arah sana saja. Soalnya sekarang lagi
banyak dibutuhkan. Betul. Sedangkan mereka tidak memikirkan passion mereka apakah cocok atau tidak seperti itu. Kalau menurut Bu Sule sendiri, lebih baik kita mementingkan yang mana dulu, Bu? Betul. Iya, betul sekali jawabannya. Itu apa pertanyaannya baik sekali ya, betul. Iya, apalagi untuk untuk adik-adik kelasnya, kedepannya ini sangat penting. Mudah-mudahan adik kelasnya ini juga nanti juga mengikuti ya, amin. Ya, gitu loh. Ya, jadi untuk pilihan jurusan itu tidak bisa memaksa ya. Artinya tidak bisa memaksa itu memang kebutuhan saat ini di negara kita atau di lingkungan kita itu tenaga medis. Sedangkan untuk anak-anak didik di Mandawangi khususnya itu sebenarnya itu gimana ya, untuk sebenarnya medis itu kan prodinya prodi saintek. Saintek ya. Sedangkan anak-anak di saintek itu sebetulnya sudah sesuai, tetapi anak-anak di saintek itu masih banyak yang belum bisa memenuhi dengan kebutuhan. Artinya anak-anak saintek itu masih ada keraguan dan ketakutan dalam memilih jurusan yang sesuai dengan jurusannya. Betul. Jadi anak IPA misalnya kan anak saintek, harusnya kan kalau milih prodi itu yang sesuai dengan saintek. Apalagi kalau misalkan sekarang yang rame misalkan dibutuhkan sistem medis, harusnya anak saintek itu bangga sekali. Tetapi anak-anak itu hanya belum bisa untuk memenuhi kebutuhan itu karena anak-anak belum sepenuhnya atau 100% anak-anak itu minat di jurusan kedepannya di saintek. Jadi anak-anak masih banyak yang pilih jurusan yang maksudnya tidak linear. Maksudnya anak saintek atau IPA itu masih banyak yang berminat ke jurusan sosum. Jadi sebetulnya ya harusnya ke sana, tetapi kita juga tidak memaksa gitu loh. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita paksa, ternyata anaknya juga tidak minat. Nah, nanti anak itu pasti akan istilahnya mengeluh. Kalau misalkan mengeluh sih mungkin tidak berisiko, tapi kalau misalkan sudah diterima terus akhirnya tidak diambil atau putus di tengah jalan, artinya nggak lanjut lah, itu nanti malah berisiko untuk sekolah kita gitu loh. Jadi tidak memaksa lah gitu. Harusnya ya harus menyesuaikan dengan keinginan aja. Keinginan, yang kedua dengan nilai gitu. Kalau memang nilainya memang cukup untuk ke sosum anak IPA misalnya, ya silahkan. Apalagi sekarang ini pemerintah itu memberikan kebebasan. Jadi memberikan kebebasan artinya anak IPA itu boleh ngambil IPS atau sosum, sedangkan anak IPS atau sosum bisa atau boleh ngambil saintek atau IPA. Ataupun mungkin anak jurusan agama juga dibebaskan pilih itu. Jadi sekarang kita tidak bisa memaksa dengan pilihan anak-anak. Jadi kita menyesuaikan aja. Kalau anaknya memang pilih sesuai dengan keinginannya, seperti misalkan saintek mau pilih IPS monggo, kalau IPS mau pilih saintek ya monggo. Untuk agama juga gitu, misalkan anak agama mau pilih saintek maupun sosum, kalau memang nilainya cukup dan anaknya mampu ya monggo. Cuman di BK tetap mengarahkan anak-anak yang sesuai. Yang sesuai dan yang sesuai dengan kemampuannya. Khawatirnya nanti kalau tidak sesuai dengan kemampuannya, anak-anak itu misalkan dengan bebas memilih seakan-akan dia mampu percaya diri, saya lah peringkat 1 gitu, misalkan kayak saintek ngambilnya misalkan mau ke kedokteran misalnya seperti itu. Ya kita arahkan lah gitu. Kira-kira kalau misalkan nanti ngambilnya ke sana itu cukup apa enggak nilainya, terus mampu enggak untuk mengikuti ke sana. Nah itu kita harus juga mengarahkan ke sana. Ya, jadi untuk pilihan anak-anak tidak bisa memaksa itu kita, tapi tetap mengarahkan yang sekiranya anak-anak mampu dan sesuai.
Nah, ini salah satu tips bermanfaat banget nih buat teman-teman yang lagi bingung, bimbang antara milih ini atau ini. Betul gitu banget, kan. apalagi untuk kelas 10 dan kelas 11 ya, yang setelah ini juga mereka harus menetapkan pilihannya. Betul. Yang pasti jangan sampai mereka udah kelas 12 masih bingung-bingung, masih ragu-ragu, eman-eman sekali. Iya. Nah, ini kan tadi kita bicara jangan sampai yang kelas 10 sama kelas 11 masih Ragu, seharusnya bimbang. sudah mulai mempersiapkan biar kelas 12-nya nanti sudah tenang. Nanti malah yang sekarang nih yang kelas 10 sama 11 malah masih leha-leha nih, Bu. Mungkin ada beberapa tips dari Bu Soles atau mungkin bagaimana tanggapannya dari Bu Soles mungkin yang kelas 10 sama kelas 11 biar dari sekarang itu sudah mulai prepare, jangan sampai prepare-nya itu kelas 12 gitu, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk menyiapkan untuk kelas 10 sama kelas 11 ini sudah mulai dibentuk untuk nilai eligible yang seperti kelas 12. Jadi untuk melihat nilai prestasi dari kelas 10 semester 1 sampai nanti semester 2, semester 3, semester 4 yang kelas 11. Jadi dengan seperti itu nanti kita arahkan, jadi anak-anak yang masuk eligible, terus yang sekiranya nanti mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nah ini nanti perguruan tinggi kira-kira mana yang akan dipilih. Jadi yang sekiranya nanti eligible-nya itu di urutan di atas dan nanti perkiraan nanti yang diambil itu perguruan tinggi yang sekiranya juga grade tinggi, itu nanti akan diberikan bimbel atau bimbingan khusus Masya Allah. untuk mengarah ke sana. Jadi disiapkan mulai kelas 10 gitu. Yang kelas 11 juga gitu. Jadi ini juga sudah dibentuk nilai seperti eligible. Yang kelas 11 dari kelas 10. Jadi mulai kelas 10 semester 1 sampai kelas 11 semester 4 gitu. Jadi karena sekarang ini sudah mulai masuk ke semester genap, jadi kemarin masih ke semester ganjilnya. Ini sudah juga mulai dibentuk, jadi anak-anak sudah mulai dipilah. Jadi ini nanti yang arahnya ke perguruan tinggi yang sekiranya tinggi, ini nanti akan dipilah, akan diarahkan untuk diarahkan ke bimbel yang sekiranya cocok bisa untuk mampu menuju ke sana. Gitu. Jadi nanti tapi juga tidak meninggalkan anak-anak yang sekiranya nilainya di misalnya peringkat bawah tidak, tapi yang peringkat bawah itu juga masih karena ini masih kelas 1 kan nilai itu kan bisa berubah. Jadi bisa nanti berubah. peringkat 1 di kelas 10 kan juga kemungkinan nanti di kelas sebelahnya bisa berubah. Jadi nanti setiap semester akan dibentuk atau dibuat nilai eligible. Nanti kiranya anak-anak ini ada perubahan kan Runda. Kalau misalkan ada perubahan ya nanti tetap diarahkan. Kalau misalkan tidak ada perubahan, kalau memang tetap misalkan sekiranya eligible yang peringkat 1 sampai 10, jadi 10 itu nanti akan tetap diarahkan ke sana. Kalau misalkan nanti yang misalnya dari 30 terus menjadi 10 atau menjadi 5, yaitu nanti juga akan dimasukkan ke yang peringkat atas gitu. Jadi kan ini berarti kan ada perubahan. Kalau yang misalkan tidak ada perubahan, tetap yang peringkatnya bawah terus ya, tapi tetap nanti akan diberikan pengarah sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman. Anak-anak. Itu untuk kelas 10 dan kelas 11 rencananya. Berarti mulai dari sekarang nih, mulai dari pertama kali masuk di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi langsung dipersiapkan nanti mau ke UTBK, mau ke PTN yang mana gitu nggih Bu, langsung diarahkan nggih Bu. Alhamdulillah. Berarti persiapannya lebih dini nggih Bu, biar lebih mantep lagi. Di kelas 12 biar tidak bingung. Sudah bisa menyiapkan. Nggih, amin. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, ini mungkin khususnya juga buat kita kelas 12 Bu ya. Karena kita seberapa penting sih Bu mungkin peran orang tua sebenarnya untuk kita ngambil prodi atau jurusan yang kita minati. Sedangkan kita biasanya kelas 12 itu kan punya keinginan sendiri, sedangkan orang tua juga punya keinginan sendiri. Ada beberapa orang tua gitu kadang ya, juga keinginan kita sama orang tua itu belum bisa klop jadi satu. Terus kadang kita juga sebagai umur-umur segini kan masih labil-labilnya Bu, egonya masih tinggi-tingginya. Masih ada egonya. Kadang kita udah milih ternyata orang tua kita nggak cocok.
mungkin Bu Sules bisa ngasih wejangan buat adik-adik ataupun buat kelas 12 kita juga. Sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya peran orang tua untuk kita memilih jurusan serta prodi yang kita inginkan ke depannya? Iya, betul sekali ya. Jadi untuk peran orang tua itu sebetulnya ya sangat penting sekali. Karena kan anak-anak itu masih di bawah, semua masih di bawah naungan orang tua. Ya. Jadi untuk sebenarnya ya dianggap penting ya penting, dianggap enggak ya, tapi ya tetap penting aja ya. Gitu. Karena apa ya? Kalau kalian itu misalnya sudah punya pilihan jurusan, ternyata kan juga di BK itu kalau misalkan kalian konsultasi, BK itu juga mengarahkan bagaimana juga ada pertanyaan, misalkan kalian sudah punya pilihan jurusan, iya Bu gitu. Terus bagaimana dengan orang tua kan gitu pasti gitu. Kalau misalkan ada anak-anak yang konsultasi ya itu Bu, misalkan orang tua itu nggak cocok Bu dengan jurusan saya lah itu. Kalau sudah seperti itu, kalian kan masih perlu orang tua, apalagi doa. Ya, kalau misalkan kalian sudah punya pilihan sendiri, terus orang tua misalkan tidak setuju lah ya dengan jurusan yang kalian pilih, nah itu kalian harus ada pertimbangan. Jadi jangan terus Mas Huda terus menentukan dengan pilihannya sendiri. Ya, artinya melawan orang tua lah gitu ya, maksudnya melawan dengan pilihan itu. Sebenarnya kalau memang kamu mampu gitu loh. Kalau misalkan menurut pilihan orang tua mungkin kalian nggak mampu, mungkin dengan seperti itu ya. Tapi kalian juga harus tetap mengikuti saran orang tua. Karena orang tua itu kalau misalkan sudah punya pilihan untuk kalian, untuk anaknya, itu pasti orang tua itu sudah punya gambaran, sudah tahu yang terbaik untuk terbaik untuk anaknya, ya betul gitu loh. Jadi pasti kalau sudah punya pilihan gambaran yang terbaik, pasti orang tua akan mendoakan gitu. Tapi kalau misalkan anak itu tidak pilihannya tidak mengikuti orang tua, pasti orang tua tidak akan mendoakan gitu loh. Ya mendoakan, tapi mungkin orang tua itu masih keberatan. Misalkan si A ini pilihannya ada di Jogja, tetapi dengan sudah semangatnya, dengan mungkin dia juga merasa mampu nanti misalkan pilih di Jogja misalnya, tetapi orang tua itu tidak menderhati, ya orang tua di Jember aja, mungkin kalian itu kalau misalkan di Jember mungkin keterima, mungkin orang tua juga sudah tahu gitu. Nah, dengan seperti itu kan pasti orang tua mendoakan, ya Allah anakku mudah-mudahan diterima di Jember atau di UNED gitu. Nah dengan seperti itu kan pasti orang tua memberikan doa itu kan rasanya gimana ya, mantep gitu loh. Tapi kalau misalkan anak itu tidak mengikuti, kan anak juga bimbang gitu loh ya. Saya nanti bagaimana kalau diterima nanti pas nanti saya nggak boleh berangkat, terus saya nggak bisa kuliah, terus bagaimana lah. Itu kan menjadi keraguan gitu loh ya. Jadi peran orang tua itu sebenarnya sangat penting karena restu orang tua tetap nomor satu. Betul, ya, betul. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua gitu kalau katanya orang-orang. Kalau tidak ada ridhonya orang tua kan sia-sia untuk ke sana gitu. Betul. Ya gitu. Jadi orang tua itu sangat penting sekali untuk mendukung masa depan anak, kesuksesan anak itu penting sekali. Betul. Nah, sampai barengan nih kita makan. Ini tadi kan kita udah sharing-sharing nih. Resah-resah hati kita sebagai kelas 12 udah diutarakan ke Bu Sules. Kita pun ikut resah ya ini kami kan. Udah dapat solusi juga, udah dapat tips, solusi banyak banget pokoknya yang udah kita tanyakan, kita sharingkan tadi sama Bu Sules. Mungkin untuk yang terakhir Bu, pesan-pesan untuk kita sendiri sebagai kelas 12 serta adik kelas 10, kelas 11 untuk kedepannya nanti seperti apa? Iya, pesannya untuk kelas 12 karena ini sudah mau mengakhiri di sekolah khususnya di Mandawangi. Saya berharap untuk kedepannya yang sudah diterima di perguruan tinggi, semoga semuanya lancar. Amin. Semuanya semoga sukses. Amin. Untuk yang belum diterima di perguruan tinggi, yang masih mau berjalan,
semoga semangatnya terus bersemangat dengan baik ya untuk menuju apa yang diharapkan. Semoga juga yang diharapkan yang belum tercapai semoga tercapai akhirnya dan sukses semua. Juga untuk adik-adik kelasnya mungkin nanti anak-anak kelas 10, kelas 11 semoga tetap semangat untuk mengikuti belajar sampai dia mencapai kesuksesan. Amin. Nah, Bu, kasih satu atau dua kata-kata semangat buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang untuk UTBK, untuk Bu. UTBK ya, Bu. Ya. Sebelum kita tutup. Ya, semangatnya. Semangat ya anak-anak yang masih mau berjuang untuk ke UTBK atau SNBT. Amin. Jangan misalnya malas-malas untuk semangat dan berdoa. Juga untuk ibadah ya. Kebetulan sekarang ini sudah lagi ibadah yang di akhir-akhir ini di puncak kemenangan sudah, Bu. Kemenangan jadi untuk menuju kesuksesan ini biasanya sudah banyak rintangan. Semoga tetap semangat. Amin. Jangan lupa nanti kalau sudah semangat sudah sukses ya untuk berkunjung ke Mandawangi atau mungkin ke Bapak Ibu guru semua. Amin. Insyaallah. Terima kasih anak-anak ya, semoga semuanya sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sules ya atas waktunya yang sudah diluangkan untuk ngobrol sama kami, sharing-sharing bersama untuk teman-teman di rumah juga nih. Alhamdulillah. Nah, karena gini Kak, kesuksesan kita nanti ke depannya, kesuksesan siswa-siswi Mandua Banyuwangi ini juga nggak luput dari perjuangan Bapak Ibu guru. Iya betul, yang sudah memberikan ilmunya, membagikan ilmunya, memberikan restu juga kan karena Bapak Ibu guru yang di sekolah itu merupakan orang tua kita di sekolah. Makanya tadi Bu Sules bilang kalau kita udah sukses, amin ya Allah. Amin. Untuk teman-teman semuanya kalau udah sukses jangan lupa untuk ke Mandua Banyuwangi. Iya, datang lagi bersilaturahmi, berbagi cerita, sharing sama adik-adiknya. Barangkali adik-adiknya itu butuh pandangannya, oh saya nanti mau ke sini loh, oh ada kakak kelas yang di sini juga, nanti sharing bisa nih. Betul. Udah nggak kerasa ya Kak, kita udah kayaknya udah 30 menit lebih. Masya Allah, kita udah sharing-sharing, udah cerita-cerita, terus menceritakan keluh kesah kita, keresahan hati kita, dan alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Betul. Dan mendapatkan ilmu. Semoga ini semua juga nanti berguna untuk adik-adik, untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya ini di rumah yang menonton podcast ini semoga mendapatkan solusi-solusi yang lagi kebingungan nih. Dan buat adik-adik yang kelas 10 jangan lupa setelah melihat podcast ini langsung nih segera dimantapkan lagi dirinya. Jangan sampai kelas 12 masih mau memantapkan ya. Dan jangan lupa harus sering-sering datang ke BK buat cari solusi, konsultasi. Karena peran BK itu penting banget buat kita semua. Kita nggak mungkin diarahkan ke yang salah, pasti kita diarahkan ke yang benar. Karena BK itu udah banyak channelnya dari beberapa PTN gitu. Jadi informasinya itu lebih dapat lagi dan lebih aktual gitu. Daripada tersesat, mending ke BK. Iya betul. Iya. Deket juga kan. Mungkin itu aja dari kami. Kami juga berterima kasih banget buat Bu Sules yang sudah terima kasih Bu Sules. Terima kasih juga. Terima kasih. Mungkin itu aja dari kami. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya selalu nonton keseruan-keseruan podcast dari Mandua Banyuwangi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Iya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah.